Halo, Shalom, teman-temanku yang dikasih Tuhan. Ketemu dengan saya lagi Ros di sini di Rapanisi Channel. Saya akan memberikan sedikit kesaksian teman-teman tentang pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Berbicara mengenai dunia roh, saya adalah orang yang baru mengenal tentang pekerjaan roh atau supranatural itu pada saat saya mengenyam pendidikan di Manado, teman-teman. Dan saat saya pelayanan di sebuah gereja di tempat itu, saya mulai mengalir bersama-sama dengan teman-teman sepelayanan saya, dan Tuhan mulai membawa saya untuk mengenal bagaimana itu pekerjaan roh atau bagaimana itu dunia roh atau supranatural itu sendiri. Waktu saya lahir baru, teman-teman, waktu pertama lahir baru, saya memiliki karunia yang Tuhan berikan, yaitu vision, teman-teman. Jadi pada saat saya berdoa atau pada saat saya pujian penyembahan, maka Roh Kudus akan membukakan sesuatu yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi lewat vision saya, lewat penglihatan saya. Dan itu terlihat jelas seperti sebuah layar yang besar, teman-teman, seperti kita sedang menonton di bioskop. Nah, saat kejadian itu terjadi, saya berpikir itu hanya kebetulan, teman-teman, karena waktu itu saya masih belum mengerti tentang hal itu, teman-teman. Dan pada waktu hal itu terjadi, saya ingat waktu itu saya dan teman-teman saya sedang berada di menara doa, dan kami memiliki jadwal untuk melakukan doa bersama, karena kami adalah pelayan, ya teman-teman. Jadi kami harus melakukan doa menara, gitu, teman-teman, seminggu sekali, ya teman-teman. Dan pada saat saya melakukan doa penyembahan di menara doa itu sendiri, dan Roh Kudus membukakan itu bagi saya, teman-teman. Nah, pada waktu itu saya mengingat bahwa Roh Kudus membukakan, saya melihat di dalam alam roh saya itu bahwa ada sebuah pisau yang berdarah, teman-teman, pisau yang berdarah. Dan itu membuat saya kaget, itu kaget, ya teman-teman. Tapi saya sempat menulis itu di sebuah buku, karena saya adalah orang yang terbiasa mendapatkan sesuatu kemudian menulis di buku, menulis tanggal, serta saya menulis kejadian apa yang terjadi. Jadi saya tulis di sebuah buku itu, dan di penglihatan itu, teman-teman, saya melihat pisau yang berlumuran darah, dan itu membuat saya menulisnya di buku. Dan waktu itu tepatnya sekitar jam 10 malam, ya teman-teman, jam 10 malam di menara doa. Nah, kemudian saya tuh menulisnya, dan saya menganggapnya itu sebagai angin lalu, ya teman-teman. Dan tiba-tiba besok harinya, setelah saya membuka siaran di televisi, teman-teman, dan saya melihat ada kejadian pembunuhan di suatu tempat di mana suami istri dibunuh oleh perampok yang ingin merampok di suatu tempat itu, teman-teman. Dan saat saya melihat mereka menemukan alat di mana mereka memakai untuk membunuh kedua orang itu, betapa kagetnya saya, teman-teman. Dan pisau itu mirip dengan apa yang saya lihat waktu semalam itu, teman-teman. Sangat mirip, bahkan darahnya pun sangat mirip, bentuknya pun sangat mirip. Mulai dari situ saya mulai sharing dengan senior saya, dengan kakak rohani saya, bahwa saya memiliki vision itu. Dan pada saat Tuhan menunjukkan itu, dan keesokan harinya saya melihat bahwa pisau itu mirip dengan apa yang ditunjukkan itu, teman-teman. Lalu kemudian kakak rohani saya mengatakan, jika kamu melihat sesuatu seperti itu, bencana atau apapun itu, kamu harus menceritakannya kepada pendoa, atau jika tidak ada pendoa, kamu harus mendoakan itu. Kamu harus minta tuntunan Tuhan, agar jika memang itu kehendak Tuhan, maka jadilah. Tetapi jika itu bukan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan menggagalkannya. Mulai dari saat itu, teman-teman, saya belajar untuk menulis apa yang Tuhan perlihatkan lewat saya di vision atau penglihatan saya, dan apa yang akan terjadi atau yang
setelah terjadi yang saya temui di vision saya itu, saya berusaha untuk mendoakannya. Jika itu memang atas kehendak Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan bila itu bukan kehendak Tuhan, maka Tuhan yang ambil alih, teman-teman. Mulai dari saat itu saya belajar untuk bagaimana berada di dalam dunia roh itu sendiri. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus melatih kepekaan supranatural atau dunia roh itu sendiri, sehingga apa yang kita lihat di dunia roh itu sebenarnya akan terjadi di dunia nyata ataupun sudah terjadi. Sehingga kita harus mengasah itu, teman-teman. Kita harus mengasah lebih, dan sehingga itu dapat membantu kita untuk mengetahui strategi setan, strategi si jahat untuk mencelakakan anak-anak Tuhan atau untuk menggagalkan semua rencana-rencana Tuhan. Nah, oleh sebab itu dunia roh atau supernatural itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau sesuatu yang harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, tetapi supernatural atau pekerjaan roh itu adalah bagian dari karunia yang diberikan, sehingga kita harus mengasahnya, kita harus lebih menggalinya lebih dalam. Oleh apa kita harus mengasahnya? Membaca firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan, lebih intim lagi dengan Tuhan, karena segala sesuatu yang didapat itu adalah akibat atau efek daripada kita intim dengan Tuhan atau kita dekat dengan Tuhan. Demikian kesaksian singkat saya, semoga teman-teman semua diberkati, dan teman-teman semua yang memiliki karunia-karunia di dalam Tuhan, sebaiknya teman-teman mengasahnya atau membuatnya lebih peka lagi, sehingga dimanapun teman-teman berada, Roh Kudus akan selalu menuntun dan menjaga teman-teman atau melatih teman-teman untuk melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.